butuh penawarnya. Setiap penderitaan butuh obatnya, butuh hiburannya. Makanya mungkin doanya ya, ujburni. Ujburni itu artinya hibur aku, gitu. Ini menyakitkan dan aku butuh hiburan, bener nggak? Ini bikin aku menderita dan aku butuh obatnya, penawar, penyembuh. Makanya untuk kita bisa healing ya, kita banyakin SPF. Apa SPF? She pray first. SPF, bukan begini ya. SPF. She, untuk healing cepat biasanya kita harus she pray first. Doa duluan, langsung ketemu sama Allah. Termasuk tadi ujburni, berikan aku hiburannya. Ini menyakitkan, yes. Jadi teman-teman jangan enggak, ini tidak menyakitkan, ini aman, aku kuat, I am strong woman. Oh ya, oke, gak apa-apa kalau memang benar-benar kamu strong woman. Tapi juga tidak apa-apa ketika kamu lemah. Gak masalah ketika kamu nangis, gak masalah ketika kamu udah gak kuat, gak masalah gitu. Justru ketika kamu vulnerable, kamu lemah, kamu rapuh, kamu akan mencari sumber kekuatan. Dan itu Allah. Ketika kamu patah, hancur, sayapmu patah, hatimu patah, kamu akan mencari sumber obatnya dari Allah. Jadi jangan pura-pura bahagia, jangan pura-pura kuat, karena kepura-puraan itu kadang-kadang kekuatannya tidak lama ya. Jadi memang kita harus dive deep, kita harus menyelami diri kita, benar-benar kita healing, kita sembuhkan apa yang paling menyakitkan. Nggak apa-apa gitu menangis, nggak apa-apa merasa kok aku selemah ini ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau healing juga ya. Beliau yang pertama beliau lakukan adalah deep dive. Jadi menyelami diri kita. Allahumma inni ashku da'fa quwati. Ya Allah, aku mau curhatin, atau aku mau obrolin, atau mau ungkapin, aku mau ngadu. Ashku da'fa quwati. Betapa lemah kekuatan yang aku miliki. Lemah banget. Pertahanan yang aku miliki, kesabaran yang aku miliki, semua yang aku bangun selama ini ternyata mudah banget hancur. Kesabaran mudah hancur, iman mudah lepas misalnya. Datang dan pergi kan seperti yang kita rasakan, up and down seperti itu. Ashku da'fa quwati. Jadi teman-teman nggak apa-apa kalau teman-teman sedang berada di dalam kondisi lemah. Rasul pernah mengalaminya, Maryam pernah mengalaminya, dan kamu nggak butuh validating, pengesahan dari orang lain. Aku sedih loh gitu kan. Terus ya orang kan responnya beda-beda ya. Ada yang aduh sedih banget ya, itu pasti kalau aku nggak kuat gitu. Ada yang punya komen begitu. Ada yang komen, kamu mah gitu aja baper. Coba kalau kita mendengarkan ada orang yang seperti itu, banyak orang-orang yang ketika kita curhat ke manusia, omongannya itu nggak supporting banget. Gitu aja baper gitu. Kan ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu benar banget gitu. Tapi momennya jangan ucapkan saat orang lagi broken. Saat orang lagi broken tuh ya udah, dia cuman butuh didengar, diperhatikan, dinyamankan, dibuat dia nyaman, dimengerti keinginannya, diikuti kebutuhannya. Sama ketika kita treat orang lain atau mentreat diri kita sendiri, memperlakukan diri kita dan memperlakukan orang lain itu sama ketika sedang emosi. Apa tadi? Nyamankan hatinya, nyamankan. Oke. Kamu saat itu butuh apa? Butuh nangis? Nangis. Kamu saat itu butuh apa? Yang penting kalau kebutuhan kita merusak jangan diikuti. Saat ini aku ingin menyilet
tanganku. Nah, ini bukan kebutuhan. Ini sudah destruktif, sudah emosi yang merusak. Saat ini aku ingin pergi ke dukun santet, misalnya ya. Ya kan? Itu fix ada gitu. Oke, hold, tahan ya, karena itu bisikannya banyak. Saat ini aku ingin berbuat makar. Saat ini banyak loh, karena emotion ini energinya banyak. Dan ketika orang emosi, dia bisa melakukan apapun kecuali illa man rahimah rabbuh, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Dia akan tetap dijaga oleh iman, dia akan tetap dijaga oleh takwa, dia akan tetap dijaga oleh akhlak, dia akan tetap dijaga oleh para malaikat. Makanya nyamankan dulu ya, kalau lagi emosi nyamankan Rasul gimana sih kalau misalnya anjuran beliau ketika kita tidak nyaman, kamu lagi emosi sedang berdiri, nyamankan, duduk. Oke, sudah lebih nyaman? Belum nyaman, masih emosi, boleh tidur, nyamankan. Enggak, ini enggak bikin aku nyaman. Oke, boleh wudhu. Belum nyaman, oke, boleh sholat. Belum nyaman juga, oke, boleh curhat ke Allah, meminta validasi dari Allah. Karena kalau kita meminta validasi, pengesahan dari orang, kadang-kadang orang bukan ngasih solusi, justru ngasih komen-komen yang nggak enak gitu. Kamu kan udah lama hijrah, kenapa kamu mental tahu? Ya oke. Terus orang kalau udah lama hijrah nggak boleh punya emosi gitu. Kamu kan ustazah, kenapa gitu-gitu tuh yang kadang-kadang membuat kita tidak semakin nyaman. Makanya you not need validating but from Allah ya. Kamu tidak butuh validasi dari manusia ya, hanya Allah saja yang kamu butuhkan, kecuali kamu memang punya teman-teman yang memang support. Makanya salah satu cara mengatasi emosi yang sangat baik. Kenapa kita emosi? Karena kita tidak align, tidak sejajar dengan manusia yang sedang men-trigger kita. Kenapa kamu emosi? Karena aku, misalnya gini, kenapa kamu sedih? Karena dia berjanji dan tidak ditepati. Boleh nggak sedih? Boleh banget. Sah nggak sedih? Sah. Karena kan kita pegang janji. Ketika janji itu tidak tepati, kita sedih dan kita marah. Pelajarannya adalah kita tidak align dengan dia. Kita tidak sejajar dengan dia. Kita adalah, misalnya nih ya, kita adalah people yang suka menepati janji, ternyata dia tidak. Nah, ini namanya kita tidak align, tidak sejajar. Kalau teman-teman menemukan ketidaksejajaran, ya tinggal kita rilis itu ngelepas. Rilis detachment itu kita ngelepas. Oh, dia sudah tidak sejajar, ya sudah. Cuman gitu aja. Kenapa kamu marah? Kenapa kamu sedih? Kenapa kamu depresi? Karena aku hidup bersama toxic people. Berarti kan kita sadar bahwa circle kita toxic. Nah, ketika kita belajar, oke, dia toxic, berarti sudah tidak align, sudah tidak sejajar. Nah, kamu harus bisa melepas circle itu, detachment, lepas, bebaskan, dan kamu harus bisa berani, courage, punya keberanian untuk melepas yang buruk dan mengambil yang baik, mencari yang terbaik, mencari yang sejajar, mencari yang mau menepati janji, mencari yang tidak toksik, mencari yang supporting, mencari yang yang itu tadi, yang bisa membawa kita kepada tujuan kehidupan